Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suatu Nasana. Saya dari kelas 4 B2 Psikologi, NIM 192030100110. Nah, di sini saya akan mewawancarai korban dari toxic relationship. Nah, dia ini perempuannya sangat berharap banget buat laki-lakinya itu berubah meskipun dia itu sering dikasari sama laki-lakinya. Nah, berikut adalah videonya. Video wawancara dengan korban toxic relationship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak Iva, selamat pagi. Nama saya Uswatun Hasana. Saya mahasiswa psikologi Unsida. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi Mbak Iva ini adalah korban dari toxic relationship. Hari ini kami akan wawancara seperti yang dibicarakan kemarin ya Mbak. Iya. Sebelumnya saya mau izin bertanya sama Mbak Iva dulu. Apakah boleh saya merekam video wawancara ini? Silahkan. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama Mbak Iva. Mbak Iva ini kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Mbak dalam lingkungan toksik ini? Kalau saya sih menjalin hubungan pacaran udah sekitar 2 tahun. Kalau mulai ada kasus toxic relationship ini sekitaran setahun belakangan ini Mbak, dan sampai sekarang. Hebat. Mbak Iva ini berarti sabar sekali ya Mbak? Antara sabar dan Awalnya gimana sih Mbak? Kok Mbak itu bisa nyebut hubungan Mbak ini kayak toksik gitu? di setahun belakangan ini dia kalau marah itu udah nggak kayak sebelum-sebelumnya. Jadi udah dikit-dikit main fisik, kadang juga kalau bad mood juga udah nggak aturan juga gitu. Oh, berarti baru akhir-akhir ini aja ya Mbak? Ya setahun belakangan ini lebih dekat. Oh, jadi yang dulunya nggak pernah seperti ini? Iya, nggak pernah. Berarti baru-baru ini dia kayak melakukan hal-hal yang nggak wajar gitu kan Mbak? Iya betul. Kan Mbak tadi kan bilang kalau misalnya pasangan Mbak itu kalau lagi marah atau lagi nggak mood gitu biasanya kayak main fisik gitu kan ya Mbak? Iya. Main fisik itu biasanya dia itu pertama-tamanya itu berani seperti itu karena apa sih Mbak? Mungkin awal hubungan kita kan santai ya. Mungkin udah terlalu mungkin terlalu akrab atau mungkin udah terlalu lama, dia menganggapnya biasa. Padahal itu udah termasuk menurutku toxic relationship. Jadi kayak waktu bercanda itu udah mukul-mukul, kadang gitu jupit dan sebagainya. Itu udah yang nggak wajar ya Mbak? Iya. Katanya Mbak kan kalau misalnya pacarnya Mbak marah kan bisa sampai main fisik, awalnya juga bercanda gitu ya Mbak? Iya. Akhir-akhir ini kalau yang Mbak dapatkan dari dia yang menurut Mbak keterlaluan itu apa aja sih Mbak? Misalnya kalau dia marah, dia tuh sampai mendorong aku, kadang gitu juga nggak sengaja. Itu kan dia misalkan lagi jalan gitu nggak sengaja nendang aku juga gitu Mbak. Tapi dia itu pernah nggak sih Mbak ngerasa bersalah karena udah bikin Mbak kayak sakit gitu? Ya mungkin ya sekali mungkin merasa bersalah, tapi kok menurutku kok ngapain itu kalau merasa bersalah kok diulangi lagi gitu. Oh ya seperti itu. Biasanya apa yang Mbak lakukan atau respon Mbak yang kayak nanggepin dia pas dia lagi main kekerasan fisik itu kok Mbak? Awalnya sih aku pikir ya santai ya, mungkin biasa aja. Kok lama-lama kayak begini, ya aku negur sekali, tapi dia juga bilang nggak ulangi lagi, tapi tetap sampai sekarang ya diulangi lagi gitu. Apa Mbak pernah mencoba buat ngebales dia gitu Mbak? Kadang sih juga aku langsung refleks itu ya balas apa yang dia lakukan juga. Nah gitu itu dia itu balas balik atau gimana Mbak? Kadang sih dia mengumpat. Mengumpat. Iya. Jadi pacar Mbak ini kan sering melakukan kekerasan tuh ya Mbak ya. Nah biasanya tuh dia itu melakukan kekerasan fisiknya itu pas Mbak lagi di mana gitu baru dia berani. Di mana aja, mungkin lebih tepatnya kalau kita kan mungkin lagi keluar gitu ya. Kalau dia lagi bad mood, aku mungkin salah ngomong atau yang lainnya, dia juga nggak segan-segan langsung ngelakuin itu tadi. Mungkin udah secara refleks ya, karena dia kan udah setahun belakangan ini udah kayak
apa ya, udah biasa kayak nyakitin aku kayak gitu, jadi percuma lah. Dan dia juga nggak merasa itu nyakitin mbak gitu ya? Iya, karena udah saking seringnya juga. Ya Allah, sebegitunya ya mbak ternyata. Iya. Biasanya kalau dia kan main fisik di mana aja, apa dia nggak pernah berpikir kayak wah nggak enak dilihat orang gitu mbak? Dia juga ngelakuin itu juga nggak banyak orang juga, mungkin misalkan dia melakukan banyak orang, dia juga kan yang kena. Jadi mungkin lebih di tempat yang sepi atau nggak banyak orang juga, jadi nggak banyak orang yang tahu. Oh iya, seperti itu ya. Apa mbak pernah sih kayak minta tolong, minta bantuan sama orang lain pas dia menyakiti mbak? Iya, pernah. Jadi kayak misalkan aku kayak udah keterlaluan ya ingin meminta tolong ke orang lain, tapi selama ini ya belum aku lakuin, cuma hanya ingin firasat. Seperti itu. Mbak nggak pengen kayak pergi gitu mbak, soalnya kan dia kan udah berani tuh main fisik, apalagi masih pacaran kan. Kalau nanti kalau udah nikah kan bisa banget dia itu lebih merasa kalau mbak itu punyanya dia dan bebas buat ngapain aja. Apa mbak nggak pernah takut seperti itu? Perasaan takut sih ada, pergi juga ada, tapi mungkin untuk saat ini lebih ke bertahannya mungkin. Seperti itu. Bertahan. Iya, masih saya. Apa mbak pernah sih mbak kayak dia itu main kekerasan fisik yang sampai mbak itu kayak terluka, entah itu berdarah atau banyak gitu, pernah nggak mbak? Pernah sih. Jadi kita itu pas lagi jalan keluar, nah dia itu kan bad mood, aku juga pada waktu itu salah ngomong juga. Nah dia itu refleks dorong aku, dan dorong aku itu nggak sengaja juga aku tergelincir, akhirnya aku lecet-lecet di bagian kaki, banyak ya bengkak gitu. Iya. Terus respon dia gimana mbak pas abis melakukan itu? Ya awalnya sih kayak merasa bersalah gitu ya, tapi kok kalau merasa bersalah dari dulu mungkin kenapa kok toxic ini kok tetap dilakuin sama dia gitu ya, mungkin ya dia nggak sadar karena udah terlalu sering juga. Udah jadi kebiasaan dia seperti Ya itu. lebih tepatnya kayak kebiasaan gitu, jadi kan nggak sadar ya mungkin ya. Iya. Kan dia seperti itu. Apa mbak itu nggak pernah kayak nunjukin kalau misalnya dia seperti ini terus mbak itu bakal kayak bakal mau keluar kan, pasti nggak mungkin Iya. kan bakal bertahan terus. Apa mbak nggak pernah kayak ngasih tahu kalau misalnya ini tuh nggak baik gitu? Iya pernah, jadi aku juga sudah pernah ngomong yang kayak dibicarain Mbak ini tadi kan, dia juga berjanji intinya kayak nggak ngulangi lagi atau memperbaiki untuk kedepannya, tapi ya tetap aja kayak dilakuin lagi. Nggak ada perubahan ya. Iya. Gitu mbak masih bertahan aja sih mbak. Selain kekerasan fisik ya mbak, apa dia itu pernah kayak omongannya gitu kayak nggak enak atau nggak pantas gitu kalau ngomong? Iya pernah, jadi setiap dia sebelum melakukan kekerasan ya lebih tepatnya, dia kan otomatis kan dia kan marah dulu tuh, dia juga sempat mengumpat aku kata-kata yang kurang baik gitu. Jadi misalkan kalau udah emosinya udah meluap, dia baru melakukan kekerasan ke aku itu tadi. Kayak kan biasanya kalau dia membuat-umpat Iya. gitu ya mbak, atau mengolok-olok gitu tuh biasanya apa aja yang dikeluarkan di mulutnya? Seperti maaf meso gitu, menyebut nama hewan, dan ya kata-kata kasar lah pokoknya. Itu dia nganggupnya bercanda atau kayak emang dia lagi marah banget gitu? Sesekali kadang dia bercanda sambil tertawa mungkin ya. Iya. Dan kadang juga dia serius. Seperti itu, kasar banget ya berarti Iya, mbak. iya kasar. Kok biasanya kalau ngomong-ngomong yang kasar gitu, terus kayak marah-marah yang sampai misu-misu, ngata-ngatain gitu, dia itu berani nggak sih mbak kalau misalnya lagi ada di orang-orang terdekatnya mbak? Enggak, dia kalau di teman terdekat aku, circleku, dia lebih menjaga aku, jadi kayak lebih menghormati aku, jadi kesannya dia tuh baik banget gitu. Oh dia pinter berarti mbak, pinter cari muka ya. Seperti itu berarti. Kalau misalnya di temennya mbak juga nih ya, apa dia pernah kayak melakukan kekerasan fisik yang berkedok bercanda itu tadi? Nggak pernah, cuma kadang sesekali dia tuh kayak mungkin keceplosan ya, karena udah terlalu sering tadi. Tapi nggak separah kalau di nggak ada orang mungkin sama di circle-nya. Ya. Justru di circle-nya itu dia berani. Oh malah semena-mena ya mbak? Iya. Apa
Kok dia nggak malu sih mbak sama temen-temennya itu biasanya? Kan laki-laki masa iya dia kayak berani kasar gitu sama pacarnya sendiri. Dia lebih leluasa kalau sama teman-temannya. Oh malah bakal enjoy Iya. gitu ya mbak. Jadi kayak nganggapnya tuh biasa gitu. Biasalah. Iya. Kan dia kan suka ngata-ngatain gitu ya mbak. Apa dia pernah nggak mbak kayak merasa bersalah sama perkataannya gitu? Ya kayak yang tadi, ya sempat merasa bersalah juga, sempat minta maaf, berjanji untuk memperbaiki, nggak mengulangi. Tapi diulang-ulang Diulangi lagi ya, mungkin katanya juga bertahap belajar, tapi ya aku ingin itu yang diomongin tuh dilakuin. Cuman berarti selama ini cuma ngomong-ngomong aja mau belum mau berubah gitu ya. belum dilakuin sih benar-benar. Iya. Kalau kayak gitu itu biasanya dia itu kayak kan menyakiti mbak banget tuh ya kata-katanya. Tapi kan mbak juga kadang-kadang sampai udah merasa ya udahlah, udah jadi kebiasaan. Apa ada kata-kata yang sampai mbak inget sampai sekarang dan saya sakit banget, nyesek gitu loh mbak. Iya. Mbak pernah seperti itu nggak? Kayak misalnya ada kata-kata apa yang selalu mbak ingat? Iya ada. Mbak kalau boleh tahu sih. Privasi aja ya. Ya udah. Maaf ya. Kan pasangan mbak ini tergolong pasangan yang keras ya mbak. Berarti saya ngomongnya keras karena dia itu kan kayak berani main fisik, omongannya juga nggak enak, ya kasar. Apa dia juga tipe pasangan yang kayak posesif gitu sih mbak? Iya mbak, belakangan 1 tahun inilah makin menjadi posesifnya. Awal-awalnya berarti dia biasa aja ya mbak? Awal-awal hubungan itu kayak ya hubungan santai, hubungan sehat gitu. Kayak pada umumnya orang yang gitu ya mbak. Iya. Setahun belakangan ini udah keluar tuh sifat aslinya, mungkin ya bisa dibilang sifat aslinya. Dia berarti posesif banget kan mbak? Iya. Posesif yang seperti apa sih mbak? Misalnya aku lagi beli barang, itu harus persetujuan dia dulu juga. Wah, berarti sampai segitunya, sampai ngatur-ngatur Iya. milik mbak gitu ya mbak? Iya betul. Kalau masalah kayak privasi mbak yang kayak di sosial media atau privasi mbak yang lain itu. gitu, Kebetulan dia juga pegang semuanya. itu dia yang minta atau mbak yang kasih? Dulu hanya Instagram, kayak seperti Instagram gitu ya, terus lama-kelamaan udah dia minta semuanya. Jadi misalnya kayak WhatsApp tuh disadap tuh WhatsAppku sekarang. Oh, WhatsApp sampai sekarang disadap. Iya. Jadi makanya kemarin kan aku minta telepon biasa aja mbak, telepon seluler. Oh iya. Gitu. Pak, gara-gara itu berarti iya. Ya mbak. Pas kalau misalnya mbak ketahuan kalau mau beli sesuatu nggak bilang dia atau mau pergi atau kayak lagi chat lawan jenis ketahuan dia, apa yang dia lakukan ke mbak? Ya tadi ngumpat gitu. Oh dia selalu mengumpat. Iya. Jadi misalkan kalau nggak sesuai apa yang dia inginkan, dia pasti bakalan marah juga. Oh, kak misalnya kebalikan nih ya, Iya. dia yang melakukan kesalahan, apa mbak pernah kayak mengumpat seperti itu? Lebih tepatnya sih nggak mengumpat, aku cuma mengingatkan, tapi kembali lagi aku juga kalah. Dia yang semena-mena. Jadi dia maunya benar terus gitu ya mbak? Betul. Gitu mbak juga tahan aja sama yang gitu-gitu. Iya. Apa pernah sih mbak pacar mbak itu kayak melakukan hal yang bikin mbak malu di depan orang-orang gitu? Pernah. Jadi dulu tuh pas lagi ngumpul sama teman-temannya, aku kan selalu ngomong, dia tuh refleks nampar aku ya, mungkin dia nggak sadar atau mungkin nganggapnya bercanda, tapi itu menurut aku udah melewati batas kan. Apalagi itu di depan temannya ya mbak. Terus respon temennya gimana? Ya respon temennya juga mengingatkan dia, tapi ya kadang ya kan orang kan banyak, ada yang malah kayak mendukung gitu, tapi ada juga yang sisi baiknya juga, ada yang mengingatkan dia juga. Seperti itu berarti. Kalau dia seperti itu berarti mbak kan sudah kayak kenal sama teman-temannya ya mbak. Berarti mbak juga sering keluar sama temennya? Beberapa kali sih. Oh berarti ya pokoknya mbak udah ngerti lah ya sikapnya dia. Iya betul. Nah gitu itu dia mbak pernah nggak sih tahu kalau ternyata dia itu banggain mbak terus bersyukur gitu punya mbak di depan temen-temennya gitu? Dulu sendiri. Iya. Entah kalau sekarang kayaknya nggak sih. Justru sekarang aku yang disuruh kayak publish dia, padahal si
sikapnya dia yang sekarang aja udah Kayak nggak toksik baik kan, ya. iya. Terus gitu dia kan nyuruh Mbak nge-publish dia itu Iya. ya. Nah dia itu nge-publish balik nggak sih Mbak? Atau kayak dia cuma mau dia aja gitu? Nggak maunya di aku aja, dia nggak maunya. Ya dia nggak mau. Iya, Nggak mau sama sekali. jarang lebih tepatnya, bukan nggak mau ya, tapi jarang lah. Mau bisa itu jarang. Apa Mbak tahu alasannya apa? Ya saya ini belum tahu. Mbak nggak curiga tuh Mbak? Iya mungkin ya. Iya. Ada lagi. Mungkin lagi jaga perasaan orang biasanya Mbak. Bisa jadi. Kayak Mbak selama ini apa Mbak nyaman sih Mbak sama keposesifan yang keposesifan, terus kayak sikap dia yang kasar, terus omongan-omongan dia, apa Mbak kayak Mbak nyaman nggak sih Mbak sama ini gitu? Sejauh ini ya mungkin rasa nggak nyaman kan pasti ada, tapi untuk bertahan masih bisa. Mungkin kalau mungkin udah sangat melewati batas, pasti aku ya juga ambil tindakan mungkin. Tapi untuk saat ini lebih ke bertahan juga. Bertahan. Iya. Selama Mbak kayak bertengkar sama dia, kayak adu argumen gitu, terus kalau dia yang kasar gitu atau Mbak mungkin punya kesalahan, terus dia juga marah-marah kan ya pasti ya. Gitu itu apa dia pernah kayak memutuskan Mbak? Lebih mutus kan enggak sih, cuma mungkin lagi break gitu ya. Iya. Break. Jadi dia kayak marah kan sama aku. Lebih tepatnya kayak diemin aku dulu gitu. Oh, berarti dia itu kayak kalau marah itu selain mukul kekerasan, terus dia itu seenaknya kayak diem gitu ya Mbak. Kalau misalnya Mbak pernah nggak dia itu salah, terus Mbak itu kayak diemin nyoba gitu? Ya dulu pernah, hampir 2 sampai semingguan. Tapi sayangnya kalau aku yang marah dia biasa aja. Dia nggak? Ya nyariin sih, tapi kayak nggak kayak orang pacaran, kayak teman gitu. Iya, berarti itu tapi dicariin terus sampai Mbak muncul lagi atau gimana? Dicariin sih, cuma tapi nggak terlalu digubris. Nah, pasangan Mbak ini kan tergolong pasangan yang kayak semaunya sendiri, apapun kayak maunya dia harus diturutin ya Mbak berarti. Kalau dia salah pun dia juga ngeyel kan? Iya betul. Nah, apa dia pernah ya, maaf ya Mbak ya, Iya. kayak minta Mbak buat menuhin nafsunya gitu, mungkin dia lagi nggak kontrol nafsu gitu. Kalau minta, ya mungkin kalau minta dulu mungkin aku nggak menyetujui ya, tapi aku juga tahu lah kayak gerak-gerik dia lagi terbawa nafsu. Jadi aku bisa membatasi atau mempagari diriku sendiri. Berarti dia biasanya kayak ngasih kode-kode gitu ya, nggak pernah langsung izin yang kayak misalnya yang ayo gini, nggak pernah gitu ya. Kalau kode sih enggak, kayak gerak-gerik mungkin. Iya. Nah lebih tepatnya gerak-gerik dia. Kalau udah mulai menjurus ke situ, aku alhamdulillah aku udah paham, jadi nggak sampai. Iya, tapi berarti dia kayak langsung nyosor gitu atau gimana? Iya, lebih tepatnya langsung nyosor. Jadi kita kalau kita sendiri nggak waspada, kita juga kan kecolongan ibaratnya. Pasangan Mbak ini kan kayak seringnya Mbak kayak nyosor gitu. Biasanya dia itu kayak seperti itu di mana? Dulu pernah sih di rumah kan cenderung misalkan kan nggak ada orang kan lebih aman mungkin ya. Kalau Iya. menurutnya dia, ya pernah dulu, tapi untungnya juga ada yang nyelamatin temannya ke rumah gitu. Dia pernah nggak sih Mbak kayak yang maksa-maksa, kayak yang ayo kayak maksa banget gitu loh Mbak, pokoknya yang sampai Mbak itu kayak mau keluar itu sulit banget soalnya karena udah dipaksa banget sama dia. Iya itu dulu, tapi ya alhamdulillah juga ada yang nyelamatin, ya bukan nyelamatin sih, kebetulan juga ada temannya ke rumah, jadi masih terselamatkan. Kayak itu kan temennya ke rumah tuh, terus misalnya temennya udah pulang dan Mbak masih di situ, nah gitu dia itu masih melanjutkan kayak minta-mintanya itu atau marah atau gimana? Lebih tepatnya marah, mengumpat. Iya, mengumpat lagi. Jadi hobinya selain marah juga otomatis kan, kalau orang marah kan nggak sadar ya, mungkin kalau berkata kotor atau kasar, mengumpat itu.
membentuknya Stop. terus berarti Iya. ya Allah, saya gitu nggak tahan banget mbak kalau gitu. Ya mungkin aku juga nggak tahan ya. Selama ini pasangan mbak kan kayak posesif, maunya harus diturutin gitu sama mbak. Nah, apa mbak pernah kayak dilarang-larang buat kayak bersosialisasi gitu? Iya, jadi misalkan aku ada kegiatan di luar kayak organisasi maupun kegiatan sosial itu harus izin dia dulu. Bahkan dia juga udah tahu kegiatan aku itu ngapain aja, aku ikut apa aja. Dan misalkan aku keluar itu kan selalu kan kayak pamit gitu ya mbak. Misalkan aku pulangnya lebih dari yang aku bilang tadi, dia juga marah. Gitu biasanya dia itu marahnya karena apa? Ya karena kayak misalnya nih aku kan izinnya pulang jam segini sampai jam sekian, itu ternyata kan mana mungkin sih mbak kayak tepat waktu pulangnya itu Iya. pasti kan molor kan, itu dia udah marah. Apapun alasannya, misalnya Iya. mbak ngomong tadi lagi macet di jalan gitu, tetap dia. Iya. Seperti itu ya mbak. Berarti dia tuh kayak mengekang banget. Iya mengekang, lebih tepatnya mengekang. Mengekang banget. Nah gitu tuh kan katanya mbak tadi juga WhatsAppnya disadap ya mbak. Iya. Nah WhatsApp disadap itu berarti mbak kayak hati-hati banget kalau main WA gitu. Misalnya Iya. kalau chat lagi chat atau curhat tentang mungkin dia itu kayak kelewatan gitu, terus mbak itu curhat sama teman dekatnya mbak. Iya. Gitu dia tahu gitu. Kalau curhat gitu sih aku lebih milih ke face to face gini ya, jadi kan dia nggak tahu. Nah di kontakku aja yang laki-laki tuh dia aja. Kenapa mbak kok seperti itu? Jadinya soalnya nggak mau selain dia, selain keluarga ya. Iya. Kan ya Allah sampai segitunya ya mbak. Iya. Ternyata dia cemburu buta gitu. Apa mbak pernah melakukan kesalahan yang bikin dia itu kayak nggak percaya sama mbak? Kalau kesalahan sih kurang tahu ya, mungkin selama ini enggak deh. Kayaknya dia terpengaruh oleh pikirannya sendiri. Berarti dari dianya Dari sendiri. dirinya sendiri terlalu mikir yang aneh-aneh. Ya. Berarti dia nggak percaya ya sama mbak. Saya bisa bilang kalau dia nggak percaya ya sama mbak kalau dari situ. Iya. Kalau mbak, apa mbak juga seperti itu, masalah kayak ngekang dia kalau kemana-mana terus ngomong ke mbak? Enggak sih, aku fair aja, mungkin aku lebih sukanya dia pokoknya mengabari gitu loh mbak. Iya. Jadi kan aku kan tahu. Berarti itu kayak ya dia aja yang seperti itu, mbak Iya. nggak pernah melakukan yang dia lakukan? Enggak sih, aku nggak seposesif dia gitu. Jadi dia tuh kayak cemburu buta gitu. Nah, iya, antara cemburu dan gitu mbak kayak pernah nggak bilang kayak percaya loh sama aku, kan aku juga kayak nggak pernah aneh-aneh, dia juga nyadap WA gitu. iya, tapi ya tetap aja sih dia kayak gitu. Bahkan dia kalau aku keluar sama temen-temenku juga, dia ikut. Dia mau ikut? Iya, mau ikut. Meskipun dia laki-laki sendiri. Iya. Misalnya Iya. kalau misalnya dia nggak ikut, Ya gitu, misalkan dia lagi moodnya baik mungkin bolehlah. Kalau misalkan dia nggak mood, bad mood, dia pasti ya marah. meresahkan banget ya pak. Berarti kalau gitu misalnya mbak kalau ada perlu terus ada chat dari lawan jenis misalnya, dan mbak itu kan mbak nggak bisa kontrol ya. Iya. Siapa aja yang mau ngechat mbak. Nah terus ada lawan jenis yang kayak ngechat mbak gitu, terus dia kan tahu tuh. Iya, betul. Nah dia bakal ngapain? Ya tadi marah. Marah-marah gitu. Nah kan bukan salahnya mbak. Iya. Jadi kayak aku dibilang kayak terlalu welcome. Padahal kan sekedar apa itu kayak informasi kan, WA kan buat informasi, berhubungan, komunikasi. Berarti kayak nggak Masuk masuk akal, akal, nggak iya, masuk akal betul. banget. Mbak nggak capek sama ini seperti itu? Pastilah capek. Apa mbak ada pikiran buat udahan aja? Ya sesempet kepikiran udah, tapi lebih ya itu tadi, untuk saat ini lebih memilih bertahan dulu aja. Bertanya karena apa sih mbak? Ya mungkin karena dari sisi keluarga udah saling kenal juga, udah lama. Toh dia kan kok
setahun belakangan ini juga udah mulai toksik. Kalau mungkin kalau dia udah melewati batas, ya aku sendiri juga sebagai manusia biasa ya juga Iya. nggak kuat kan. Menurutku sih itu udah melewati batas sih mbak. Iya. Kan tapi orang-orang kan beda Beda kan. ya. Keluarganya dia udah tahu mbak kalau dia tuh kayak pernah kasar atau selama ini gimana cara memperlakukan mbak gitu. Enggak sih. Berarti dia Misalkan kalau misalkan kalau keluarganya tahu ya, mungkin keluarganya juga nggak segan-segan kayak ngomong ke aku juga gitu loh. berarti Iya. dia pakai topeng lah ya. Iya Kalau betul. di keluarga-keluarga Iya, gitu. bermuka dua gitu. Ya Allah sampai segitunya sih mbak. Apa mbak kayak nggak pengen ya kayak keluar dari lingkungan toksik ini, terus mbak mau kayak seneng sama diri mbak, kayak menikmati masa-masa senangnya mbak gitu. Iya. Kan kalau misalnya orang-orang yang remaja akhir gitu biasanya kan Kak, masih mau senang-senang sama teman-temannya, mau keluar-keluar gitu. Apa mbak nggak pengen merasakan itu juga? Pengen sih. Terus Misalkan nih kalau aku ya ngapain, lebih enaknya kan merasakan itu sama pasangan kan ya. Jadi kan sama-sama, kalau dibilang bahagia ya bahagia, cuma yang untuk saat ini dia dari dianya juga yang kayak gitu. kalau boleh tahu harapan mbak buat dia apa sih Mbak? Ya bisa berubah, apa yang diucapin janjinya itu yang mau berubah, yang mau nggak berkata kasar, main fisik, kadang sampai main fisik, nah itu dilakuin sih, maksudnya ditepati janjinya. Iya, jadi sama ini masih ngomong Iya, ya mungkin terus dia juga bilang proses belajar tapi kok nggak ada perubahan juga gitu. dan mbak masih mau nunggu terus Iya, gitu. di saat ini masih memberi kesempatan. Ya semoga dia mau berubah ya mbak, Iya, dan amin. akhirnya dia juga mau kayak kembali ke awal Ke juga awal dia pacaran dulu. ya uan. Kan namanya juga perempuan kan kadang juga iri kalau lihat Iya orang. betul, malah ada sih yang nggak kepengen juga kan. Iya gitu mbak, kalau melihat pasangan lain itu apa mbak nggak pengen gitu kalau misalnya lagi sama dia terus mbak bilang ke dia gitu. Iya, jadi sempat gitu dia cuma nanggapi hala alay gitu. Hah, dia nganggapnya alay Iya. mbak. Padahal kan kalau Padahal nggak sadar dulu kayak gitu. Awal-awalnya. iya gimana emang kalau udah berubah itu susah loh Iya. gitu ya. Ini dia juga nunjukin sikap aslinya Aslinya juga. seperti itu. Terus mbak mau bertahan terus. Misalkan kalau dia nggak berubah sama sekali, ya lihat belakang juga, Iya mau. kedepannya juga gimana. Pak seperti itu dan mbak maunya bertahan terus, semoga saya doakan pacarnya mbak itu bisa kayak berubah seperti apa yang mbak mau, Amin. yang awal-awal dulu ya mbak. Iya. Yang nggak bisa hubungan juga kayak yang dulu kan, ya capek kan seperti ini terus. Betul. Mbak juga berharap dia berubah, semoga dia juga berubah di sini ya mbak. Amin. Saya rasa sudah cukup deh mbak informasi yang saya dapatkan dari wawancara ini tadi. Makasih ya mbak udah mau berbagi informasi dan Sama-sama. pengalaman. Terima kasih juga toksik. sudah diberi tempat untuk speak up. Iya sama-sama. Semoga pacarnya bisa berubah ya mbak. Terima Amin. kasih banyak mbak. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Nah itu tadi adalah video saya saat saya mewawancarai Mbak Iva. Dia adalah perempuan yang korban dari toxic relationship yang masih mengharapkan pasangannya buat berubah. Nah sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.